Halo, perkenalkan nama saya Nurhapnisa Gala. Di sini saya akan melanjutkan tentang tokoh-tokoh perkembangan sejarah Hindu, Buddha, dan Islam. Di sini saya akan melanjutkan pada materi tokoh-tokoh sejarah pada masa Islam. Tokoh-tokoh sejarah pada masa Islam yang pertama adalah di Samudra Pasai di Kerajaan Aceh. Yang pertama sekali itu adalah Sultan Malik Al-Saleh. Beliau adalah pertama kali kerajaan yang ada di Samudra Pasai. Yang kedua adalah Sultan Ahmad. Sultan Ahmad adalah Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Beliau juga bergelar sebagai Sultan Malik Al-Tahir yang kedua. Yang ketiga adalah Sultan Alauddin Riayat Shah. Ia menyebarkan agama Islam sebagai pendakwah yang masuk ke dalam Sumatera dan mendirikan pusat Islam di Ulakan dan membawa ajarannya ke daerah Minangkabau dan Indrapura. Yang keempat adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda ini adalah Sultan Aceh yang ke-12. Ia memerintah pada tahun 1600. Beliau mendirikan menyebarkan agama Islam yaitu dengan mendirikan pusat pendidikan Islam atau dayah. Dan juga ia mendirikan sebuah masjid yang megah dan besar, yaitu Masjid Baitur Rahman di daerah Aceh. Yang kedua, ada tokoh-tokoh sejarah Islam di Jawa. Yang pertama adalah Sunan Gresi atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gesik dikenal sebagai nama Maulana Malik Ibrahim. Beliau menyebarkan agama Islam dengan bijaksana, yaitu dengan menyebarkan agama Islam yaitu dengan mendirikan pertama kali pondok pesantren di Indonesia. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau adalah putra Maulana Malik Ibrahim. Ia pertama kali menyebarkan agama Islam yaitu dengan kegiatan dakwahnya dan mendirikan sebuah pesantren di Ampel Delta yang di daerah dekat Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim. Beliau menyebarkan Islam di pesisir utara Jawa Timur. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Beliau berdakwah mengembangkan penyebaran agama Islam yaitu mulanya dengan berdakwah dengan cara menjadi guru dan mubalik. Beliau juga mendirikan pesantren di daerah Tuban, daerah Jawa Timur. Dengan menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan pada masyarakat Jawa. Yang keempat adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau adalah seorang ulama yang menyebarkan agama di daerah Blambangan. Beliau adalah saudara Sunan Gunung Jati. Awal mulanya beliau belajar agama di Pondok Pesantren Ampel Delta yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Kemudian dia ikut dan menyebarkan agama-agama Islam. Beliau juga menjadi pemimpin masyarakat di daerah Giri. Yang kelima adalah Sunan Jarat atau Sairifuddin. Sunan Jarat adalah penyebar agama Islam di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Beliau putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Dengan sifat sosialnya, beliau memberi pertolongan kepada masyarakat umum dan menyantuni anak-anak yatim serta fakir-fakir miskin sesuai ajaran agama Islam. Yang keenam adalah Sunan Kalijaga atau Raden Mas Yahid. Beliau juga menjadi sebagai penasehat atau dakwah kesultanan di daerah Demak. Yang keenam adalah Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus adalah putra Raden Umar Haji, penyebar agama Islam di daerah Jipang Panolan, Blora, Jawa Timur. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, yaitu dengan secara dakwah-dakwah. Yang ketujuh adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Beliau menjadi wali yang banyak berjasa dengan menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa. Cara beliau menyiarkan agama Islam adalah dengan mengadakan kursus bagi kaum pedagang,
para nelayan, dan rakyat biasa, yaitu dengan caranya sebagai dakwah. Beliau menciptakan tembang sinonim, tembang sinom, dan kinanti. Yang kedelapan adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah wali yang banyak berjasa dan menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Cara beliau menyebarkan agama Islam juga sama, yaitu dengan menyebarkan secara berdakwah kepada para masyarakat di daerah Jawa tersebut. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh sejarah Islam di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang pertama itu adalah Dato Ribandung dan kawan-kawan. Adalah Dato Abdul Makmur Khatib, Dato Ripatimang, dan Dato Tri Tiro. Mereka sama-sama mengenalkan agama Islam dan seluk-beluknya kepada masyarakat-masyarakat setempat. Yang kedua adalah Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah Raja Goa ke-14. Beliau adalah Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam. Ia menyebarkan agama Islam dengan dakwah, yaitu menyebarkan sesama dengan tetangga-tetangganya. Itu melalui kerajaan Sopeng, Wajo, Bone. Yang keempat adalah Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah Raja Kerajaan Ternate. Beliau pernah pergi ke Giri untuk belajar agama Islam. Setelah dengan belajar itu, ia menyebarkan agama Islam ke daerahnya dengan cara pengajaran dakwah dan memperluas pengajaran Islam untuk rakyat-rakyat setempat. Selain itu juga, beliau mendirikan pesantren dan mendatangkan guru-guru ulama dari Jawa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.